Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan peserta daurah taklim kitab At-Turas yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali materi kitab Wasoyatul Aba'il Abna. Sekarang kita mulai. Al-Fatihah ila habibina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi annahum wa yu'li darajatihim bil jannah yang fa'alna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim bid dini wa dunya wal akhirah. Summa la ruhima syekhina wa masyayikhi masyayikhina wa sundakhina wa rabbukhina syekhina Abdul Aziz. Summa la ruhim Musyad hadal kitab Syekh Muhammad Sakib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi masyayikhihi fit tawranin langkal. Ad-darsu utawi pelajaran Al-Hadiya Asyara kang kaping 11, materi yang ke-11 fi adabil ibadati ing dalem nerangake tata kramane ibadah wa adabil masajidi lan tata kramane ing dalem masjid. Materi yang ke-11 ini menerangkan tentang adab atau sopan santun kita ketika beribadah dan adab kita ketika di masjid. Ya bunaya, ya kawedya sira wa tafrita ing papekoh. Papekoh itu ceroboh atau ya ceroboh ya. Wa fi ibadati rabbika ing dalem ngibadah pangeran sira. Fa innahu mongko sak temene Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah. Fa innahu rabb iku yaqulu sapa rabb fi kitabihi ing dalem kitabe Rabb al-azizi kang agung. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu ora ndadekake ingsun al jinna ing jin wal insalan ing menungso illa liya'budun kejaba ngibadah sapa jin lan menungso ing ingsun liya'buduni. Ma'uridu ora ngarepake sapa ingsun minhum saking jin lan menungso jin wal insan min rizkin saking kawula saking rizki wa ma'uridu lan orang ngarepake sapa ingsun ayat imun yen to aweh sapa jin lan ingsan ing ingsun inna wa sak temene Allah warrazaku yaiku zat kang paring rizki tul kuwati kang duweni kekuatan alamatinu kang almatinu nggih kang kuat dul kuatil matin. Saya ulangi. Ar-Razzaqu kang paring rezeki dul kuwati kang duweni kekuatan al-matinu kang kokoh. Ini kekuatan yang kokoh. Ya bunaya. Jadi kita dinasihati untuk tidak sembrono, tidak ceroboh dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah berfirman bahwa sesungguhnya jin dan manusia ini diciptakan tidak lain hanya untuk ibadah. Jadi ibadah itu adalah perkara yang sangat diutamakan, menjadi kunci pokok sebagai wujud kita sebagai hamba
Allah adalah beribadah. Nah, ketika kita beribadah maka harus sungguh-sungguh, karena itu adalah tujuan utama manusia dan jin diciptakan adalah untuk beribadah. Tidak boleh sembrono, ceroboh, ya. Harus sempurna. Ya bunaya, kun ana sira iku harison wong kang lobo. Wong kang lobo itu ya loyal, loman. Ala ate salate ing atase nekani salat al mafrudati kang den fardhoake fi waqtiha ing dalam wektune salat. Ma'al jamaati sertane jamaah. Wa idak taroba lan nalikane parek apa waktu-waktu fahadir mongko enggal-enggalono sira ilal wudu'i maring wudu wala tuzakhim lan aja ngrupekake sira ahadan ing wong suci fitori kika ing dalem dalan sira wala tusrif lan aja luwihan sira berlebihan, janganlah berlebihan fistimalil ma'i ing dalem nggunakake banyu. Faida dakhala mongko nalikane manjing apa waktu salat wa adzana lan adzan sapa al muadzinu wong kang adzan pastakbil mongko madhep sira al kiblata ing kiblat wa sholli lan salat sira sunatan ing salat as-sunata ing sunat al qabliyata kang bangsa qabliyah wa jelis lan lungguh sira bisakinatin kelawan anteng wa waqarin lan jatmika hatta tuqama sehingga den jumenengake apa sholatu sholah fasolli mongko sholat sira ma'al jamaati setane jamaah bi khusyu'in kelawan khusyuk wa khudu'in lan DP. Nah, selanjutnya kita seyogyanya untuk hal-hal ibadah terutama sholat itu orang yang paling loyal itu ya paling suka, paling demen ya, paling demen. Untuk terutama sholat fardu paling suka melaksanakannya di waktunya. Jadi ketika sudah sampai waktu sholat maka atau adzan maka segera berwudu. Nah, dan ketika berwudu itu jangan sampai kita bergerombol antri gitu misalnya, upek-upekan sehingga membuat macet jalan tempat berjalannya banyak orang ya. Kemudian jangan berlebihan ketika menggunakan air karena itu juga termasuk haram. Ketika kita berlebihan membuang-buang air itu juga haram. Kemudian apabila sudah muadzin mengumandangkan adzan maka kita segera menghadap kiblat atau berada di masjid karena sudah wudu tadi ya. Kemudian sholat sunnah qobliyah sambil menunggu waktu sholat berjamaah dilaksanakan kita duduk itikaf di masjid dengan tenang, dengan duduk yang berwibawa gitu ya. Nah, kita itu seharusnya seperti itu. Jangan kita itu seperti hamba, seperti kita di hadapan Allah seperti seorang pekerja, seorang buruh lah, seorang hamba, seorang budak yang ketika setiap saat harus datang kepada tuan kita ketika dipanggil saja. Seharusnya sebelum dipanggil pun kita sudah harus siap. Ya. Jadi kita kan sudah jelas jadwalnya sholatnya jam segini. Jadi sebelum dipanggil kita harus sudah siap. Jadi jangan setiap saat orang tuan kita atau misalkan kalau kita menjadi budaknya seseorang, menjadi buruhnya seseorang, menjadi bawahan seseorang, kalau sudah jelas jadwalnya jam segini harus ke tempatnya tanpa dipanggil pun kita harus sudah di sana. Nah, jangan sampai kita itu menjadi bawahan atasan kita setiap kali butuh tidak dipanggil. Nah, itu adalah bawahan yang jelek. Begitu juga kita seorang hamba, ya,
untuk sholat ajang kenapa harus nunggu dipanggil? Nah, ya. Nunggu di mepet waktunya kudu dipanggil dulu. Seharusnya kita lebih datang lebih awal, kemudian lebih siap-siap lagi, lebih loyal lah. Ya. Tuh. Jadi jangan menunggu dipanggil untuk sholat, artinya sebelum adzan berkumandang kita sudah siap, sudah wudhu, sudah berada di masjid. Ya. Wa'lam lan ngerti sira. Nah, anaka sak temene sira fi khali sholati ing dalam tingkai sholat iku tunaji bisik-bisik sira, berbisik sira, munajat sira, robaka ing pangeran tu sira ing Gusti sira, wa anta khalu ta sira iku wakifun wong kang jumeneng berdiri baina yadaihi ing dalam ngersane Rob. Fa iya kamu ngwedya sira wa khalu ta sira wa hawa kene salangi. Fa iya kamu ngwedya wa hawa jisa saitoni ing pira-pira prangridune setan, godaane setan. Wa yakan bedya sira wa tadho huka ing guyu sira fi khadrati maulaka ing dalem ngarepe to ngersane bendara sira. Wa yakan bedya sira wastighalal qalbi ing ketungkule ati bi ghairi munajatir rahmani kelawan tanpa munajat ing Allah kang Maha Rahman. Ketika sholat ya, kita itu seakan-akan kita berdiri di hadapan Tuhan kita, di hadapan Allah. Maka ketika kita menempatkan diri berdiri di hadapan Allah, maka kita harus khusyuk. Tidak boleh sholatnya itu tidak berantakan lah, harus DP tenang, khusyuk, hatinya tidak kemana-mana itu ya. Kenapa? Karena ya kita berada ketika sholat itu seakan-akan kita berbisik-bisik atau bermunajat kepada Allah. Nah, istimewanya lagi ya, kalau sholat itu kita berjamaah ya, sebagaimana diketahui bahwasanya pendapat beberapa ulama, sholat itu diberi pahala atau diganjar, dihitung dia diberi pahala ketika sholatnya khusyuk ya. Jadi ketika sholatnya khusyuk, tapi kalau kalian tidak khusyuk itu tidak dapat pahala. Tapi ketika sholatnya itu dengan berjamaah ya, maka semua dianggap khusyuk. Jadi ketika sholat berjamaah itu dilaksanakan, maka Allah akan melihat pada imamnya. Kalau di hati imamnya itu ada kebaikan, imamnya khusyuk, maka semua jamaah makmumnya dianggap khusyuk semuanya. Itu ya. Kemudian kok ternyata di hati imamnya itu tidak ada kekhusyukan, tidak ada kebaikan, maka Allah melihat pada makmumnya. Maka kalau makmumnya itu ada yang khusyuk, maka semuanya dianggap khusyuk semuanya juga. Kok misalkan imamnya tidak ada yang khusyuk, makmumnya juga tidak ada yang khusyuk, tidak ada yang hadir hatinya kepada Allah, bagaimana? Tetap Allah akan menerima jamaah itu, sholatnya yang berjamaah itu dengan apa? Sebab berkumpulnya mereka. Jadi berkumpulnya seseorang itu walaupun hati mereka tidak khusyuk, jamaah yang seorang itu walaupun hati mereka tidak khusyuk, tapi karena dia berkumpul, maka perkumpulan itulah yang menyebabkan sholatnya diterima. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus berjamaah ya. Jadi kekhusyuan itu akan kekhusyuan seseorang itu akan mengangkat orang lain. Sebaliknya kalau kita sholat sendirian yang diberi pahala ya yang ketika khusyuk itu aja. Misalkan di rakaat pertama khusyuk, di rakaat kedua sudah blank, hatinya kemana-mana, maka yang dihitung pahala cuma rakaat kedua saja. Yang lainnya gugur, cuma gugur kewajiban aja. Tapi kalau jamaah semuanya diterima, dianggap khusyuk ya. Ya bunaya, idza faraghta
mongko nalikane rampung sira minas sholati saking salat al mafrudati kang den fardhoake sholli mongko salat sira as-sunnata ing salat sunat al ba'diyata kang bangsa ba'diyah wat ngulan donga sira Allah ing Allah bima kelawan bareng tayassara kang dadi gampang apa ma min sholihid da'awati saking kebagusane pira-pira donga atau keselehane pira-pira donga wastaghfir lan nyuwun ngapura sira rabbaka ing pangeran sira kasiron kelawan akeh was'alhu lan nyuwuna sira ing rabb al fatha ing kebukae ati fa innahu mongko sak temene futuh iku wal fat fa innahu salang ya fa innahu mongko sak temene rabb iku war fatahu yaiku zat kang buka ati al alimu tur kang mudaneni. Kemudian setelah melakukan sholat fardu maka jangan lupa kita melakukan sholat sunnah ba'diyah ya, sholat ba'diyah tentunya ini di beberapa sholat yang disunahkan ya, sholat maghrib, isya. Kalau subuh tidak ada ba'diyahnya, kemudian duhur, asar tidak ada. Nah, itu ya. Jangan lupa pula berdoa kepada Allah sebagaimana doa-doa yang sudah maksud dari Nabi atau doa-doa para sholihin. Terutama jangan lupa memperbanyak memintakan ampun kepada diri kita dan juga kepada orang tua kita. Juga jangan lupa pula meminta dibukanya hati kita untuk bisa menerima ilmu biar bisa futuh. Ya bunaya, idza farahta mongkon ya bunaya ini stata'ta lamun kuwasa sira alla tajlisa yen to lungguh yen to ora lungguh sira fil masjid ing dalam masjid illa wa anta kejaba kalau tayo sira iku ala wudu'in ing atase wudu faf'al mongko agawe sira. Kapan pun kita duduk di masjid ya, berdiam di masjid, usahakan kita selalu dalam kondisi suci, bersih atau suci dari hadas kecil dan besar ya, berwudu, punya wudu lah. Fa inna masajida mongko sak temene masjid, pira-pira masjid iku buyutun wahi omai Allah walaisalan ora ono minal adab saking tata krama antat kula ing ento manjil sira baita rabbika ing omahe tu omahe pangeran sira wa anta halu ta sira iku ala ghairi istidadi sakliyane ing atase tanpa siap-siap li ibadatihi maring ibadah ing Rabb. Nah, seyogyanya ketika kita berada di masjid ya dalam kondisi suci. Jangan sampai kita berada di masjid kondisi ini batal atau tidak punya wudu. Kenapa? Karena masjid itu adalah rumahnya Allah dan kalau kita masuk ke masjid maka kita harus siap dalam kondisi beribadah. Nah, kesiapan beribadah itu ditunjukkan dengan adanya kita punya wudu ya bunaya inna amatal muslimina sak temene ngumume pira-pira wong Islam iku yang duruna padha ningali sapa ammatul muslimin ila talabil ilmi maring wong kang nyuprih ilmu asyarifi kang mulya nadul ihtirami kelawan peninggal mulyaake. Nah, kita ketahui bahwasanya umumnya orang-orang Islam itu kalau melihat orang yang sedang mencari ilmu, para pelajar, mahasiswa, santri, terutama santri, itu mereka itu melihat berbeda dengan melihat mereka dengan orang lain. Artinya ketika melihat orang santri, seorang pencari ilmu akan ada nilai penghormatan yang lebih tinggi daripada mereka melihat orang lain. Ya, artinya kalau berjumpa dengan seorang santri itu punya penghormatan yang lebih daripada mereka berjumpa dengan orang lain ya, karena punya mindset kalau penuntut ilmu adalah orang yang baik, orang yang mulia, orang yang akhlaknya tinggi
itu ya. Wa yasta'dimuna lan padha ngegungake sapa amatul muslimin kula sahiratin ing saben-saben perkara cilik takau kang tumiba apa syahir minhum saking tolabul ilmi. Nah, karena mereka itu punya perhatian, punya respek terhadap para pencari ilmu, para santri, maka hal-hal kecil pun ya yang dilakukan oleh seorang santri itu menjadi perhatian mereka. Nah, jadi ketika seorang santri itu melakukan sesuatu sekecil apapun itu akan menjadi pengamatan mereka. Oh, santri itu gini, misalkan minumnya duduk, kalau berjalan di jalan tidak tidak bikin gaduh, tidak bikin Nah, ketika ada seorang santri kok melakukan hal yang kecil yang bernilai negatif, maka yang menjadi penilaian mereka, kok gitu ya santri ya, itu macam itu. Fayaka mongko wedya sira ya bunaya antusallito ing yen to merintahake ing sira apa alsinatul amati talangi antusallito yen to merintahake sira alsinatul amati ing lesane pira-pira wong umum ala nafsika ing atase awak sira. Artinya jangan sampai kita itu menjadi pembicaraan banyak orang karena hal-hal kecil, hal-hal sepele yang kita lakukan. Wala tarfa'lan ojo ngangkat sira sautaka ing swara sira fil masjid dalam masjid. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono irfa'u saut raf'u saut minal ami saking pira-pira wong umum iku qabihun ino atau Allah wa tawi ilfa'u saut min talabil ilmi saking wong kang golek ilmu asyarifi kang mulya iku akbahul luweh ina luweh Allah wa asyaddu lan luweh banget apane nukron den ingkarine wala tukhasim lan aja para padu sira akadan ing wong suwiji min ikhwanika saking kanca sira wala taza'ahu lan aja nulayani sira ing ahad wala tudayyik lan aja ngrupekake sira ngala muslimin ing atase wong muslim Islam yuridu kang ngarepake sapa muslim ayat ahada ing yen to ayat ammada yen to nejo sapa muslim fi baitin ing dalem fi baiti maulahu ing dalem omahe pangerane atau omahe bendarane muslim. Kemudian karena kita itu seorang pencari ilmu, seorang santri, mahasiswa atau santri itu menjadi orang yang diperhatikan oleh masyarakat umum, maka hal-hal kecil harus kita hindari. Seperti contoh misalkan berbicara keras di dalam masjid. Itu kalau dilakukan oleh orang umum itu jelek. Ngomong nang masjid bicara keras, suaranya banter, bentak-bentak itu ya. Itu kalau dilakukan oleh orang-orang umum itu jelek. Apalagi kalau dilakukan oleh seorang terpelajar, seorang santri, seorang mahasiswa, lebih jelek lagi. Itu ya. Contohnya itu. Maka hindari bertikai, bermusuhan atau bertikai dengan teman kita, guyonan atau hal-hal yang negatif dilakukan dalam masjid ya bunaya innal amiyah sak temene pira-pira wong umum idza dakhala nalikane manjing sapa ami al masjid ing masjid fal ajdaru mongko utahe kang luweh patut bika kelawan sira wa bilan kelawan ami ayat alama yen to bibinau sapa mingka saking sira al adaba ing tata krama wal khusyu'alan ing khusyuk. Ketika orang umum belajar masuk masjid, maka ya seyogyanya mereka itu belajar adab kepada seorang yang sudah terpelajar, seorang santri ya. Bagaimanakah seorang santri masuk masjid? Tentu ada perbedaan antara orang umum dengan orang santri.
dan kita biasanya santri itu menjadi rujukan, menjadi uswah la angtung si a. Nah, ora yento gawe ala sira al adaba ing tata krama wa tawallalan ora ngengokake ing sira ngengokake wa tawalla la tusika ora yen to gawe ala sira al adaba ing tata krama wa tawallalan faya tawalla mongko dadi nandangi sapa am nggih mongko nandangi sapa am nut haka ing nut haka ing mituturi sira nus haka nggih bukan haka nus haka ing mituturi sira wa isa dakalan nuduhake sira kalau kita melakukan hal-hal yang jelek di dalam masjid maka tentu mereka akan nuturi kepada kita kan kebalik. Seharusnya kita yang orang terpelajar itu menjadi contoh, jangan sampai kita orang terpelajar itu menjadi orang yang dituturi atau dinasihati oleh mereka ya. Faya bunaya la tudayyib mongko aja nyak-nyake sira syarafal ilmi ing mulyane ilmi bi asail adabi kelawan olone tata krama fi buyutillahi ing dalem omahe Allah wala tusallit lan aja nguwasaake sira alsinatal amati ing lesane pira-pira wong umum ala ikhwanika ing atase pira-pira kanca sira itu. Maka jangan sampai kita menyanyiakan ilmu kita ya dengan cara apa? Kita melakukan hal-hal yang tidak sopan di dalam masjid. Wa idza ra'aita lan nalikane weruh sira akadal musallina ing salah sijine min akadil musallina ing salah saking salah sijine pira-pira wong salat sayan ing suwi-wiji takrahuhu pakai enggak ngaji bentar ya. Saya aneng suci-suci takrahuhu kang sengit nggih sira ing sek fa'amilhu mongko nurwana sira fa'amilhu mongko nglakonana sira ing sek bilisani kelawan bagus walutfi lan alus walutfi lan alus wa idasita lan nalikane ngarepane sira antur sidahu ing yen to nuduhake ing sira ing akad nggih ing yen to nuduhake sira ing akad ila hukmin maring hukum syar'iyyin kang bangsa syarak fala tukhlit mongko aja ngasarake sira alaihi ing atase akad alqaula ing ucapan ketika kita ingin menunjukkan misalkan kita datang ke masjid kita ketahui ada salah satu orang yang sholat di situ kok melakukan kesalahan tentang rukunnya sholat tentang apa ya dan kita ingin memperingatkan maka jangan sampai nasihat kita atau peringatan kita itu menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras ya. Harus dengan lemah lembut. Biar apa? Biar mereka tidak lari dari masjid. Nanti jangan gara-gara kita mengingatkan dengan perkataan yang kasar, mereka akhirnya tidak mau ke masjid gitu ya. Itu juga salah. Kita biarkan juga salah, kita peringatkan tapi dengan cara kasar juga salah. Maka harus memperingatkannya harus lembut karena Pak atau Mas atau Mbak ini salah, ini yang betul adalah ini rukunnya seperti ini, cara seperti ini itu ya, tentunya dengan cara yang lebih lembut lagi ya.
wala tufat wala tunafrid wala tunafirhu lan ojo ni melayokake sira ing ahad menatafakuhi saking ngerti saking ngudi ngilmu ngudi kepahaman fitin ing dalam agama wa te Allah iku yahdi nuduhake sapa Allah man ing wong ya sya'u kang ngarepake sapa man ing ya sya'u kang ngarepake sapa Allah ing man ila siratin maring dalan mustaqimin kang jejeg itu. Jadi misalkan suatu ketika kita datang ke masjid menjumpai salah satu orang yang sholat di situ yang mungkin melakukan sesuatu yang sholatnya atau tidak tepat, tidak sesuai dengan aturan syara, tidak sesuai dengan fikih, maka ya kita peringatkan, kita ajari, kita beritahu. Tentunya cara kita harus dengan cara yang tepat, jangan sampai mereka tersinggung karena mungkin kita terlalu kasar memperingatkan atau bagaimana. Ya. Terus jangan sampai pula mereka itu lari dari masjid atau bahkan lari dari ingin tahu tentang masalah-masalah itu. Makanya diperlukan cara yang tepat untuk memperingatkan mereka. Ya. Kita diam pun salah. Misalkan kita biarkan mereka sholatnya tidak sah atau sholatnya tidak sesuai dengan syarat, ya salah. Tapi memperingatkan yang dengan cara yang kasar atau ya, yang membuat mereka akhirnya lari dari masjid juga salah juga. Maka harus punya metode, punya cara yang tepat untuk memperingatkan itu atau memberitahu itu. Ya. Oke, Allah lah yang akan menunjukkan mereka kepada jalan yang benar. Atas suasani asyara alam suwab. Monggo mas alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.